Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan dan kemangi, rasanya pedas, gurih, enak banget, yaitu ayam rica-rica kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Untuk bagian ayamnya ini campur ya teman-teman, ada paha, sayap, dan juga dada. Kemudian ayamnya kita marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita peras di atasnya seperti ini, kemudian kita ratakan. Secukupnya garam sedikit saja, kemudian lada bubuk secukupnya. Ratakan kembali, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah selesai kita sisihkan dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kemangi. Untuk bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas jahe, 15 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai langsung saja kita tuangkan di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kita masukkan bumbu halus yang telah kita blender tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya tidak langu. Kira-kira seperti ini ya, sudah keluar minyaknya, ini tandanya bumbu sudah matang. Kemudian tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, karena kita menggunakan ayam broiler. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah kuahnya mendidih seperti ini, baru kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut dan bumbunya meresap.
Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang manis, saya tambahkan lagi setengah sendok teh gula. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk, kemudian kita masukkan kemangi, lalu aduk-aduk dan masak lagi sebentar ya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, masaknya jangan lama-lama. Ayam rica-rica kemangi sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam rica-rica kemangi siap untuk disajikan. Pada video kali ini, kami akan membagikan resep spesial untuk menu lebaran, yaitu sambal goreng kentang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata.
Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol, gurih, pedas, paling enak. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Sesuaikan saja yang ada, ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah. Kita potong tipis-tipis. Satu buah tomat potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe,
Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang. Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem, kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya, setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang, jadi tidak khawatir pahit.
Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suwir-suwir tadi.
Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Hari ini kita akan membagikan resep masakan Bali yang lezat dan mudah dibuat. Jarang yang tahu, banyak yang ketagihan setelah mencoba resep ikan ini, yaitu Bali ikan kembung dan tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram ikan kembung yang telah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Ikan kembungnya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman, karena terlalu panjang kalau tidak dipotong. Selanjutnya akan saya marinasi terlebih dahulu untuk mengurangi bau amis. Menggunakan jeruk nipis, kita peras seperti ini di atasnya ya. Kemudian kita ratakan. Tambahkan sedikit garam. Kemudian kita ratakan. Tambahkan secukupnya lada bubuk atau lada butiran, kita ratakan juga ya. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahu putihnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini ya, membentuk segitiga, atau bisa dipotong sesuai selera teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 12 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman juga bisa menggunakan cabai merah besar ya, karena saya adanya cabai merah keriting. 3 butir kemiri, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setengah ruas jahe, potong-potong juga. Oke, semua bahan bumbu halusnya sudah siap. Selanjutnya kita pindahkan di blender. Kita tuang semuanya. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai ukuran kecil. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi sedikit tepung terigu supaya saat nanti kita menggoreng ikan kembung tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.
Oke, seperti ini ya, ikan kembungnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya ya kalau kebanyakan. Kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang dan aromanya harum. Tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ikan kembung dan tahu yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan juga kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan kecap manis. Untuk total kecap manisnya ini ada 3 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, bali ikan kembung dan tahu sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Bali ikan kembung dan tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur bulat, rasanya sangat lezat. Menu telur seperti inilah yang bikin makan tambah nikmat, yaitu sambal telur bulat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 7 butir telur ayam yang telah saya rebus dan sudah saya kupas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian telurnya akan saya sayat seperti ini ya, supaya saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Lakukan ke semua telur sampai selesai. Setelah semua selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk cabai rawit merahnya cukup disayat saja seperti ini teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak meletup-letup. Tomatnya potong sesuai selera saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita akan menggoreng semua bahan sambalnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian setelah minyak yang panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, baru menyusul kita masukkan cabai dan juga tomat. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng cabai dan tomatnya sampai empuk ya, sampai matang.
Kalau mau lebih cepat boleh ditutup wajahnya. Oke, kira-kira seperti ini. Cabenya sudah matang, tomatnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil sambalnya yang telah kita ulek. Selanjutnya masih di wajan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kupas tadi. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Setelah telurnya berkulit, kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sambelan telur ini sampai kuahnya menyusut dan keluar minyaknya, kira-kira seperti ini ya. Ini kuahnya sudah menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur sambal bulat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sambal telur bulat siap untuk disajikan. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.